Akhirnya dari SMP sampai sekarang tuh udah mulai dapat callingan untuk show. Pokoknya fun aja karena mungkin suka ya. Jadi kayak job, kayak hobi yang jadi job gitu Kak. Aduh ini bikin gagal aja deh, bikin rusak suasana, pasti kayak gitu. Saya pengen nangis gitu saat itu juga. Iya pasti, cuma kayak oke. ini kalau nangis tambah kacau kayaknya. Jadi kayak udah lagi jalan lagi. Hai Tribuners, seperti yang kalian ketahui nih, beberapa edisi lalu ya, beberapa pekan lalu kita sudah ngobrolin terkait dengan pengembangan diri dan juga prestasi anak muda. Nah, di edisi lalu kita sudah ngobrolin terkait dengan isu ini bersama dengan Kak Yoga Pratama, seorang public speaker yang cukup ternama gitu ya di Kota Balikpapan dan juga kota sekitarnya. Nah, Tribuners masih menyambung edisi lalu. Pada edisi kali ini nih, kita kedatangan seorang bintang tamu spesial, anak muda yang berprestasi, ya kurang lebih kayak saya gitu ya. Di sini sudah hadir bersama dengan saya, Tracy Anjani. Halo Tracy. Halo Kak, hai Nah, hai semua gitu. Nah, Tribuners, untuk perlu kalian ketahui ya, kalau Tracy ini tuh seorang modeling, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan Tracy sendiri itu sudah sejak muda nih, sejak masih umur belasan sudah menggeluti bidang modeling. Dan satu hal yang membuat kita penasaran kira-kira ya, pengalaman apa aja nih yang kira-kira bisa dibagikan Tracy untuk kita semua. Oke Tribuners, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol bareng Tracy. Halo Tracy. Hai Kak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini oke, aman? Aman. Sekolah aman? Aman. Udah mulai sekolah offline ya? Udah Kak. Kira-kira tuh sekolah offline berapa hari dalam satu minggu tuh? Dalam seminggu kita ada sehari doang Kak, itu dari jam 7 sampai jam 12. Berarti sisanya online? Sisanya online. Wah luar biasa, hebat banget Tribuners ya. Dan perlu kalian ketahui ya Tribuners ya, for information, saat ini nih waktu kita tapping ini, Tracy ini baru kelar ujian loh Tribuners. Luar biasa banget ya Tribuners, seorang anak muda yang aktif dan berprestasi. Nah langsung saja Tracy, terkait dengan profesi kamu katakanlah ya, sebagai seorang modeling, bisa nggak sih kamu ceritain latar belakang kamu dan pengalaman kamu selama ini? Kenapa sih bisa tiba-tiba kamu menjadi seorang modeling? Oke, jadi awalnya sebenarnya tertarik sama dunia model karena kebetulan papi memang model dulunya. Wow, oke. Jadi waktu SD atau TK gitu udah mulai ikut lomba Kak, karena di Balikpapan kebetulan dulu sering banget ada lomba fashion show gitu. Akhirnya mulainya dari awalnya dari situ. Tapi sempat stop setahun atau 2 tahun, pas SMP akhirnya nerusin banget yang benar-benar difokusin. Akhirnya dari SMP sampai sekarang tuh udah mulai dapat callingan untuk show yang benar-benar runway. Karena kalau dulu kan cuma lomba-lomba Kak, tapi dari SMP tuh udah mulai akhirnya dapat job modeling gitu. Wow, berarti dari SMP kamu Iya. udah dapat job buat modeling. Iya. Tribuners, saya SMP tuh masih main gudu, tau gak sih teman-teman, masih main karet lompat-lompat itu. Kamu masih main itu nggak waktu SMP? Iya udah enggak. Udah nggak, wah udah di catwalk ya, Tracy luar biasa sekali. Nah Tracy, terkait dengan profesi kamu ini, kamu mungkin masih ingat nggak sih pertama kali itu waktu kamu jalan di catwalk itu pengalamannya di mana tuh? Atau mungkin kamu pas lagi ngikutin kegiatan apa? Sebenarnya waktu TK, waktu masih lomba-lomba itu Tracy tipe yang pemalu dan suka nangis kalau naik panggung. Oke. Iya, jadi suka takut sama keramaian mungkin ya. Jadi emang nggak kebiasa, makanya sempet yang stop itu Kak. Oke. Akhirnya ngelihat teman-teman yang udah kayak mungkin Kak Cahaya Hikmah atau segala macem catwalk itu kan, jadi kepingin lagi, kayaknya mau deh coba lagi. Akhirnya ikut deh lomba-lomba lagi, dipanggil sama MUA yang mau show. Akhirnya di tahun 2018 atau 19 tuh mulai yang benar-benar show modeling untuk yang fashion show biasa, ada wedding kayak BWF, terus juga runway BFW apa segala macam. Akhirnya mulai dari situ Kak, ngejok-ngejoknya. Oh oke, berarti memang sebenarnya bisa dikatakan Tracy itu punya pengalaman sejak TK ya berarti ya, seorang model. Luar biasa sekali Tribuners ya. Mungkin ada nggak sih kira-kira pengalaman yang menurut kamu memorable banget nih, agak susah kamu lupain kira-kira selama kamu menggeluti bidang modeling ini? Mungkin kalau misalkan Tracy, kalau misalkan udah dapat job yang berturut-turut kayak BWF Kak, kan kadang 4 hari atau 5 hari berturut-turut tuh ada show. Nah, di tahun 2020 tuh Tracy 5 hari itu full, dan ada di dalam satu harinya yang 2 kali show gitu. Jadi totalnya 6 kali show. Dan walaupun itu emang capek kan, karena dia gladinya tutup mall dulu baru kita gladi. Besok pagi udah bangun lagi make up sampai acaranya malam, diulang lagi gladi lagi malam gitu. Capek cuma seru karena ketemu teman-temannya yang sefrekuensi, terus juga pokoknya fun aja karena mungkin suka ya. Jadi kayak job, kayak hobi yang jadi job gitu Kak.
Wow, dan emang bener banget sih ya. Iya. Sesuatu yang disukai atau hobi itu ketika jadiin kerjaan tuh double-nya pasti Iya, 2 kali kan. Karena bener-bener. selain dikerjain dengan sepenuh hati, yang kedua dapat bayaran. Bener. Biasa banget ya Tracy. Nah, berarti memang sebelum pandemi kamu udah jadi seorang model? Iya udah. Oke, nah pertanyaannya sekarang nih ya, ini juga menjadi pertanyaan pribadi saya. Gimana cara kamu ngatur waktu, manajemen waktu kamu nih, sehingga tuh imbang antara sekolah dan juga profesi kamu. Gimana tuh, Tres? Kebetulan mulai sibuk-sibuknya banget karena pas emang udah corona, Kak. Oh, Jadi oke. kan waktu corona sempat hampir setahun nggak sekolah tuh. Bener-bener yang online juga nggak, pokoknya nggak sekolah. Nah itu mulai padat-padatnya di situ. Jadi kebetulan emang nggak sempat struggling banget. Tapi kalau untuk sekarang kan udah online tuh sekolahnya. Enak sih ngaturnya, Kak, karena juga sekolah cuma sampai jam 12 kadang. Terus tuh kebetulan dapat sekolah yang ngedukung. Jadi izin ataupun misalkan Zoom di tempat kayak misalnya udah segini nanti Zoom itu pihak sekolah juga ngizinin asalkan tetap hadir. Yang penting tetap hadir tapi bisa sambil prestasinya dijalanin gitu. Oh, oke. Berarti bisa dikatakan sebenarnya pihak sekolah pun mendukung kamu seperti Iya. itu ya, cukup kooperatif gitu sehingga kamu bisa menjalankan antara sekolah dan juga kemudian pekerjaan kamu seperti itu. Kalau boleh tahu orang tua sendiri gimana? Apakah mendukung Support juga? banget, Kak. Kan Support kebetulan ya? udah datang juga. Betul, ada ibunya di belakang kamera ini Tribuners ya, luar biasa banget. Nah, kira-kira selain mungkin dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar kamu seperti apa nih kira-kira? Teman-teman, keluarga-keluarga di rumah sebenarnya dukung. Jadi kadang Tracy kan kalau misalnya udah capek tuh, Kak, nanti jalan sama teman segala macam jadi seneng lagi karena mereka juga dukung kegiatan Tracy. Terus juga kadang kayak modeling terus misalkan endorse kan ketemunya sama teman-teman juga, Kak. Jadi ujung-ujungnya ya udah kerjanya having fun aja, nggak ada beban sama sekali. Berarti memang bisa dikatakan teman-teman, keluarga atau let's say support system kamu tuh cukup membantu untuk Iya, benar. merefreshing pikiran kamu sendiri dari kepadatan pekerjaan seperti Iya. itu ya. Nah, Tracy, sebelumnya kita tuh pernah ngobrolin ya ke Kak Yoga Pratama terkait dengan support system sendiri. Nah, kalau menurut kamu support system kamu selama ini tuh mendukung banget gak sih atau bagaimana nih kira-kira? Mendukung banget, Kak, karena ya kayak Kak tadi bilang kan ngaturnya gimana karena mungkin saking padatnya sama sekolah. Tapi ya karena ada yang support system, ada yang support dari teman apa segala macam keluarga, jadinya bebannya tuh nggak ada, malah having fun aja, seneng gitu ngejalaninnya. Wow, luar biasa banget ya Tracy ini Tribuners. Tapi memang bisa kita katakan ya kalau support system atau lingkungan tempat kita berada itu sebenarnya sebuah anugerah sih kan. Karena nggak semua orang bisa mendapatkan Ya, benar. privilege seperti itu. Tapi ada waktu kan dimana kita bisa memilih nih antara support system yang mendukung banget atau justru lingkungan yang tidak gitu kan. Nah benar. pasti Tracy pernah ada di kondisi itu kan. Kira-kira kamu secara pribadi gimana sih caranya untuk memilih antara oke, saya pengen ada di lingkungan yang memang mendukung dan oke, saya nggak mau di lingkungan yang tidak mendukung seperti itu. Kamu kira-kira gimana cara memisahkan itu, Tres? Kalau Tracy pasti ada teman-teman atau orang-orang di sana yang nggak suka sama kegiatan atau segala Betul, macam. setuju. Cuma ya karena Tracy suka, Tracy enjoy ngejalanin dan emang ada orang yang dukung, kenapa nggak tetap dijalanin. Toh kalaupun emang nanti di luar pekerjaan masih bisa saling bantu, ngobrol apa segala macam, ya it's okay. Tapi kalau misalkan udah masalah kerjaan dan emang dari keluarga khususnya sport, ya kenapa nggak Tracy tetap jalanin. Oke, Gitu. berarti memang mau tidak mau kita harus menempatkan diri kita tuh di lingkungan yang memang mendukung kita Iya, seperti bener. itu ya. Apalagi kan Tribuners ya, Tres ini umurnya berapa, Tres? 16 tahun ini. Ya kurang lebih kayak saya gitu ya, beda setahun, saya 17 tahun. Nah memang itu agak susah banget ya Tribuners ya, pasti kalian yang pernah mengalami fase-fase remaja tuh agak susah gitu, kadang kalau bisa ngeliat temen main rasanya pengen ikut gitu kan. bener. Tapi sekali lagi Tribuners ya, satu hal yang bisa kita contohi dari Tracy adalah dia pandai memilih lingkungannya sehingga support systemnya ini tuh sehat gitu Tribuners, mendukung dia dalam karir dan juga pendidikannya. Oke Tracy, kita mau ngomongin obrolan yang lebih dalam mungkin ya terkait dengan pengalaman kamu sebelum ini. Nah kamu kan udah bilang tuh, udah ceritain ke kita tadi bahwa sejak TK kamu memang menggeluti bidang modeling seperti itu ya. Kemudian ada waktu di mana kamu merasa aduh takut banget nih sampai akhirnya vakum, berhenti, terus akhirnya kemudian kembali melanjutkannya. Iya. Nah kira-kira di masa selama kamu takut ini tuh apa aja sih yang kamu lakukan di situ tuh? Waktu itu kan masa-masa waktu SD ya, Kak. Jadi ya udah mungkin karena emang masih kecil juga, mungkin lebih fokus ke teman-teman main, Oke. ke sekolahan. Jadi emang nggak ada pikiran yang gimana-gimana banget. Tapi kebetulan dulu ya karena sering ada fashion show, lomba-lomba segala macam, terus sering nonton, ngeliatin orang-orang di panggung. Jadi kepingin lagi. Akhirnya itu memutuskan, ayo sudah coba lagi. Akhirnya malah suka. Oke, berarti pada fase itu orang tua tidak memaksa kamu Enggak, gitu ya justru untuk enggak.
Oke, dan memang umurnya untuk main juga gitu ya Tracy ya. Nah, waktu pertama kali mulai nih akhirnya kembali menggeluti bidang modeling ini setelah vakum cukup lama nih, let's say ada nggak sih ketakutan tertentu yang tiba-tiba menyeruak nih dalam diri kamu? Kalau ketakutan, Atau mungkin nervous gitu, gimana? Atau demam panggung atau gimana? iya Tracy demam panggung waktu itu mungkin Oke. karena demam panggung makanya nangis kayak di panggungnya kayak panik-panik ini mau ngapain nih. Jadi ya nervous ya. Tapi sampai sekarang pun juga kadang kalau show pasti nanti di belakang panggung tuh, duh nervous banget deh. Tapi nanti kalau udah misalkan jalan di panggung ya udah let it flow aja. Justru Oke. kayak percaya dirinya dikeluarin pas di panggung. Tapi pasti tetap ada rasa nervous kalau belum naik sih. Oke, dan itu memang kayaknya manusiawi banget Manusiawi, ya. Ya sama kayak gini sekarang ya, sebelum masuk ke kamera ini ya tuh Iya, pasti ada rasa-rasa yang gimana. Aduh, kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Tapi ketika udah dijalanin, oh ternyata bisa gitu. Nah, kira-kira selama kamu menjalani bidang modeling ini, ada nggak sih fase-fase di mana atau mungkin kejadian yang kamu rasa, aduh ini tuh kayaknya sebuah kegagalan deh gitu. Karena kan sepanjang kamu meniti karir kamu gitu kan, pasti ada saat di mana kamu tuh nggak selalu di atas gitu. Iya, Kayaknya kamu pernah nggak sih ngalamin itu, meski di bawah banget gitu, karena kamu gagal gitu? Alhamdulillahnya Kak, semenjak corona ini kan lancar-lancar aja nih job. Cuma kadang struggle-strugglenya kalau misalkan lagi show tiba-tiba nggak bawain maksimal, atau misalkan kayak jatuh apa segala macam itu kadang langsung kayak ngerasa aduh ini bikin gagal aja deh, bikin rusak suasana pasti kayak gitu. Cuma itu tadi kalau misalkan kayak jatuh atau struggle segala macam tetap bangkitin percaya dirinya lagi, jadi kayak tetap pede aja, jadi kelihatannya ya udah profesional, enjoy segala macam. Paling struggle yang kayak gitu kayak bikin kayak mikir aduh ini ngacau aja deh atau gimana segala macam. Oke, berarti kamu pernah mengalami kejadian jatuh waktu di Pernah, panggung ya? pernah, Berapa pernah. kali? Baru sekali sih Kak, waktu tahun-tahun ini kok acara yang di BC ya. Oke, dan itu jatuh mungkin gara-gara apa tuh? Gaunnya atau sepatunya ketinggian? Keinjek gaun. Oke. Jadi langsung kayak tek jatuh. Dan itu kamu langsung bangkit lagi? Iya, langsung berdiri lagi, baru jalan lagi aja. Dan kamu nggak ngerasa kayak, oh saya pengen nangis gitu saat itu juga? Iya, pasti cuma kayak oke. ini kalau nangis tambah kacau kayaknya. Jadi kayak berdiri lagi, jalan lagi. Wow, luar biasa banget Tribuners ya, tahan banting banget lo Tracy nih. Dan itu kejadian yang baru pertama kali kamu alami. Dan setelah itu kamu nggak, maksudnya butuh berapa hari gitu untuk kamu akhirnya bisa memproses dan bisa menerima bahwa itu sebuah kesalahan gitu? Kebetulan itu kan beruntun Kak acaranya, ada show lagi. Jadi besok itu ada show lagi. Jadi mau nggak mau kayak ya udah kemarin udah jatuh karena ini nih. Jadi kayak cari ini perbaikian yang salah yang mananya nih gitu. Oke, dan berarti memang benar ya Tribuners ya, sebuah kesalahan itu tuh bukan menjadi istilahnya barrier atau batu penghambat kita untuk terus maju, tapi justru dengan adanya kesalahan seperti ini kita tuh bisa belajar, oh ternyata kemarin itu seharusnya seperti ini dan tidak diulangi kembali seperti itu. Luar biasa banget Resi ini ya, di usia segini Tribuners udah bisa punya pemikiran semaju itu. Nah, berarti kesibukan kamu selama ini apa nih kalau misal boleh ceritakan sedikit? Kalau modeling kan nggak yang tiap hari banget Kak. Sekarang lagi sibuk endorse juga. Jadi visit store. Kadang kan karena Balikpapan lagi banyak nih kafe baru-baru. Benar. Kadang mereka tuh ngundang influencer buat datang storyin. Nanti salah satunya. Jadi sibuk-sibuknya paling itu kalau udah kelar sekolah ada undangan datang ke store gitu. Oke, berarti kamu nggak kesulitan ya antara mengatur sekolah kamu, kemudian profesi kamu sebagai modeling dan juga BA mungkin saya itu nggak kesulitan sama sekali? Ya nggak kesulitannya karena mungkin sekolah sekarang udah sampai jam 12 doang. Itu pun kadang nggak nyampe jam 12. Kalau dulu waktu SMP masih offline kan jam 3, jam 4 baru keluar sekolah. Jadi kayak mau nyusun kegiatan pun susah. Ini mungkin dipermudahnya gara-gara ini online tadi Kak. Oh, luar biasa banget nih kalau boleh tahu nih ya Tribuners ya. Kira-kira Tracy kan sekarang kelas 2 SMA ya Tracy ya. Kalau boleh tahu setelah ini kamu mau ngelanjutin apa nih kira-kira? Pastinya kuliah Kak. Sempat kepikiran kuliah sambil buka usaha. Tapi kalaupun nanti kuliahnya ke luar kota atau luar negeri, otomatis kan kelarin dulu. Tapi kalau misalkan nanti di deket-deket sini aja sambil buka usaha sih Kak. Dan emang usahanya sama bidang yang pingin dikelutin sama modeling, ujung-ujungnya ke bagian desain apa segala macam. Dan balik lagi ya ke balik hobi lagi karena ya, kan enak Kak jalaninnya. Karena udah bener. ngerasain kan hobi modeling, jobnya juga modeling jadi kayak enjoy. Kalau boleh tahu kamu kira-kira kalau kuliah mau ngambil apa nih? Kalau
insya Allah pingin ke Paris, ambil desainer, jadi emang yang pas juga kan. Berarti memang sejak awal nih Tribuners ya, Tracy itu udah tahu mau jadi apa. Kalau dulu waktu kecil-kecil pingin banget pokoknya harus ke Perancis gitu. Oke. Jadi kan makin sini makin mikir kan banyak kegiatan juga, banyak kerjaan juga masih dipikirkan lagi, apalagi corona Kak sekarang. Betul. Cuma kepingin ke Paris sih. Oke, wah luar biasa banget Tracy ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari Tracy. Bahkan saya Tribuners ya, yang umurnya baru 17 tahun, Tribuners mempelajari banyak hal dari Tracy yang umurnya 16 tahun. Luar biasa banget Tracy. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, terkait dengan profesi kamu di bidang modeling. Kira-kira kamu ada tips nggak sih untuk Tribuners di rumah yang mungkin juga ingin nih berkecimpung di bidang yang sama, tapi takut nih kira-kira. Nah, kita kan bisa dengar langsung ya dari pengalaman kamu, tadi cerita kamu, kira-kira kamu punya tips khusus nggak? Kalau dari Tracy sendiri kayaknya kalau pingin banget nih jadi model, mau dijadiin profesi, kayaknya harus cintain dulu kerjaannya. Setuju. Cintain, jadi kayak Tracy hobi, jadi yang suka, enjoy. Terus juga kalau misalkan tips kayak di atas panggung atau segala macam, kayaknya harus pede. Di depan kamera juga harus pede. Mau di belakang panggung, di belakang kamera nervous, kayaknya kalau udah di depan harus lupain itu semua sih, jangan sampai kelihatan kalau misalkan nervous, nggak pede apa segala macam. Intinya itu, karena melakukan apapun sih Kak, kayaknya confidence itu yang paling penting. Betul, setuju. Confidence yang paling penting. Iya, dan sekali lagi kan ya, ini kan sebuah profesi ya, otomatis memang pengalaman kita tuh menunjang banget gitu ya untuk akhirnya punya jam terbang yang tinggi. Tapi sekali lagi Tribuners, untuk meninggikan jam terbang kita kan kita harus coba ya. Dan sekali lagi untuk coba itu perlu keberanian yang besar, perlu kepercayaan diri yang besar. Wah, terima kasih banget Tracy buat obrolan saat ini, dan aku yakin banget ini pasti bakal mendatangkan banyak inspirasi buat teman-teman di luar sana, buat Tribuners di luar sana khususnya yang ingin berprofesi seperti kamu sebagai seorang modeling. Terima kasih sekali banyak, sekali lagi buat Tracy untuk waktunya. Dan Tribuners jangan lupa ya untuk tetap saksikan Obsesif, di mana tentu saja kita akan mengundang berbagai narasumber yang tentu saja akan mendatangkan insight baru dan inspirasi buat kita ke depannya. Oke Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Tracy Anjani pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye. Bye.